Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ini nantinya kita juga ada dari kementerian, ada etle nantinya kita buat di tempat-tempat yang tidak boleh kendaraan yang masuk ke kota. Kita buat etle sama Kementerian Perhubungan. Iya betul, jadi kita tempatkan di tempat-tempat yang tempat kendaraan yang tidak boleh masuk ke kota besar, yaitu dari etle. Berhasil mengungkap 4 tersangka di 3 lokasi yang berbeda, di mana dalam penangkapan pertama dilakukan di Desa Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim. Kemudian lokasi yang kedua di Desa Penanggiran dan berlanjut pada lokasi yang ketiga yaitu di daerah Tanjung Enim. Dari hasil penyidikan yang Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang menempatkan petugas untuk menyisir dan menjaga kawasan rawan dari truk bermuatan besar yang melanggar aturan. Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus di lokasi yang berbeda. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti. Pendengar, Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang menempatkan petugas untuk menyisir dan menjaga kawasan rawan dari truk bermuatan besar yang melanggar aturan. Dinas Perhubungan Kota Palembang mulai mengambil tindakan tegas di lapangan guna mengatasi kesemrawutan lalu lintas akibat truk bertonnase besar yang nekat melanggar aturan jam operasional. Langkah penertiban ini diperketat di titik-titik krusial pintu masuk kota demi mengembalikan ketertiban jalan raya. Petugas gabungan kini disiagakan secara berkala di kawasan Kebun Sayur dan Parasmeswara untuk memantau langsung pergerakan armada angkutan barang tersebut. Bekerja sama dengan jajaran Polrestabes Palembang, petugas tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tilang di tempat bagi pengemudi truk yang kedapatan membandel. Langkah represif ini diambil menyusul masih maraknya truk raksasa yang masuk ke area perkotaan di luar waktu yang telah ditentukan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Herianto, mengatakan untuk memperkuat pengawasan di masa mendatang, otoritas terkait tidak hanya mengandalkan penjagaan fisik oleh petugas di lapangan. Pemerintah tengah mematangkan rencana pemasangan kamera elektronik di jalur-jalur rawan pelanggaran. Proses digitalisasi pengawasan ini nantinya akan disinergikan langsung dengan pemerintah pusat guna memastikan sistem pemantauan berjalan tanpa celah. Nah ini nantinya kita juga ada dari kementerian, ada etle nantinya kita buat di tempat-tempat yang tidak boleh kendaraan yang masuk ke kota. Kita buat etle sama Kementerian Perhubungan. Iya betul, jadi kita tempatkan di tempat-tempat yang tempat kendaraan yang tidak boleh masuk ke kota besar, yaitu dari etle. Penegakan aturan operasional truk bertonnase besar ini merujuk pada regulasi daerah yang tertuang dalam Perwali nomor 26 tahun 2019. Dengan pengawasan berlapis dan rencana penerapan sistem tilang elektronik ini, pemerintah daerah berharap para pengusaha angkutan dan truk dapat lebih disiplin dalam mematuhi aturan demi keselamatan bersama di jalanan Kota Palembang. Riana Pridani melaporkan. Informasi selanjutnya pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus di lokasi yang berbeda. Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus narkotika dalam sehari. Dari 3 lokasi berbeda, polisi menangkap 4 orang tersangka yang diduga terlibat jaringan peredar narkotika jenis sabu dan ganja di wilayah Muara Enim. Penindakan pertama berlangsung di sebuah warung di Jalan Lintas Serpo, kilometer 99, Desa Ujan Mas Lama. Polisi menangkap RK, 40 tahun, bersama 3 paket diduga sabu dengan berat 2,12 gram. Sekitar 30 menit kemudian, petugas kembali melakukan penindakan di Jalan Lintas Serpo, kilometer 88, Desa Penanggiran. Seorang perempuan berinisial P
berusia 18 tahun diamankan bersama satu paket diduga sabu seberat 2,67 gram. Kasubit Penmas Bin Humas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan pengembangan kasus berlanjut ke sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Enim. Di lokasi tersebut polisi menangkap dua pria berinisial RA dan AA. Keduanya diamankan bersama satu paket diduga sabu seberat 0,22 gram serta dua paket diduga ganja dengan berat 0,95 gram. Satres Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengungkap 4 tersangka di 3 lokasi yang berbeda, di mana dalam penangkapan pertama dilakukan di Desa Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, kemudian lokasi yang kedua di Desa Penanggiran, dan berlanjut pada lokasi yang ketiga yaitu di daerah Tanjung Enim. Dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satres Narkoba Muara Enim, bahwasanya keempat tersangka ini merupakan jaringan pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Muara Enim. Menurut Iputu Suryawan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan keempat tersangka diduga merupakan bagian dari jaringan pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Muara Enim. Keempat tersangka kini ditahan di Polres Muara Enim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut termasuk menelusuri kemungkinan adanya tersangka maupun jaringan lain yang terlibat. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang membagikan 16.500 masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Mengantisipasi dampak kabut asap akibat karhutlah, pemerintah Kota Palembang membagikan 16.500 masker gratis kepada masyarakat. Pembagian dilakukan di 3 titik, yakni Simpang Caritas, Simpang 5 DPRD Sumsel, dan Flyover Polda Sumsel. Saat ini, kualitas udara Palembang tercatat pada angka ISPU 195 yang artinya masuk kategori tidak sehat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kabut asap mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Data Dinas Kesehatan mencatat 9.313 kasus ISPA sepanjang 1 hingga 21 Agustus 2026. Ratu Dewa menghimbau warga disiplin menggunakan masker dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan. Untuk ini adalah sebuah gerakan yang kami lakukan Forkominda Kota Palembang dengan membagikan masker lebih kurang 16.000 masker ke seluruh masyarakat yang ada di Palembang secara berjenjang. Masker yang dibagikan ini adalah 4 lapis sesuai dengan masker medis yang bisa memfilter partikel-partikel dan juga debu. Karena ini adalah sudah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan. Nah, kita bagikan ini adalah simbolis, ada 3 titik untuk di Simpang Polda dan Simpang 5 DPRD Provinsi, termasuk berjenjang mulai dari kecamatan sehingga ke kelurahan sampai ke tingkat RT RW didistribusikan. Pemerintah Kota Palembang juga meminta kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, balita, dan penderita penyakit tertentu untuk meningkatkan kewaspadaan. Seluruh fasilitas kesehatan dan OPD terkait diminta siaga menghadapi dampak kabut asap. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Warga Palembang berharap pemerintah dapat memperbaiki banyak lampu jalan yang rusak karena khawatir dapat meningkatkan aksi kejahatan pada malam hari. Banyaknya lampu penerangan jalan yang mati dan mengalami kerusakan dikeluhkan masyarakat Palembang. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan warga dan berpotensi meningkatkan resiko aksi kriminalitas dan tindakan kejahatan pada malam hari.
Keluhan tersebut disampaikan Aan warga Perumnas mengaku penerangan jalan di wilayahnya tidak berfungsi secara optimal. Dalam 1 pekan terakhir, lampu penerangan jalan tersebut hanya menyala sekitar 2 hari, sedangkan pada hari lainnya dalam kondisi padam. Menurut Aan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi juga ditemukan mulai dari kawasan perkotaan hingga sejumlah wilayah permukiman, seperti Perumnas dan Bukit Sangkal. Dari Senin hingga Jumat, lampu jalan dilaporkan hanya menyala sekitar 2 hari, sehingga membuat sejumlah ruas jalan minim penerangan. Ya, ini masalah lampu penerang jalan. Itu kalau dilihat dari hari Senin itu 1 minggu itu hanya 2 kali sepertinya lampu penerang jalan itu hidup. Kenapa bisa seperti itu ya? Dari kawasan perkotaan sampai ke pelosok itu ibarat kata seperti di Perumnas atau di Bukit Sangkal Kalidoni itu lampu jalan itu semua mati itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Hanya hidup dari Sabtu sampai Minggu aja hidup. Katanya mungkin sih penghematan ya. Dalam weekend aja yang dihidupkan lampu jalan. Bukankah dimatikan lampu penerangan jalan itu memancing tindak kriminal pada malam hari. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Dinas Perhubungan membagi petugas berdasarkan zona untuk melakukan pemantauan. Petugas diminta segera mendata dan memperbaiki lampu jalan yang mengalami kerusakan agar penerangan kembali optimal, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kalau kaitan dengan lampu jalan, saya sudah minta dengan perhubungan supaya dibagi per zona dan tetap keliling setiap diberikan, termasuk dibagi per zonanya. Ratu Dewa berharap perbaikan lampu penerangan jalan dapat segera dilakukan, sehingga sejumlah ruas jalan kembali terang pada malam hari. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus menekan potensi aksi kejahatan dan kriminalitas di kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi terakhir dalam Warta Berita siang ini pendengar, minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan kembali menjadi sorotan DPRD Sumatera Selatan. Pemerintah diharapkan memperhatikan titik-titik jalan yang minim penerangan. Minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan kembali menjadi sorotan DPRD Sumatera Selatan setelah aksi begal menewaskan seorang warga di kota Palembang. Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Novianto, meminta pemerintah daerah segera memperhatikan titik-titik di jalan yang minim penerangan dan dikenal rawan kejahatan. Menurut Novianto, kondisi jalan yang gelap gulita dapat meningkatkan kerawanan sekaligus memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Pernyataan tersebut disampaikan Novianto menyusul kasus pencurian dan kekerasan yang menewaskan seorang wanita di wilayah Kecamatan Kertapati, Palembang beberapa waktu lalu. Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor diduga dibuntuti 2 pelaku sebelum menjadi sasaran kejahatan. Novianto menilai pemasangan dan perbaikan lampu penerangan jalan harus menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah dalam menekan angka kejahatan jalanan. Ia meminta pemerintah tidak hanya bergerak setelah terjadi tindak kriminal, tetapi juga melakukan pemetaan terhadap ruas jalan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Karena lokasinya di daerah Jalan Jepang, yang kita tahu juga persis ya, bahwa wilayah itu memang relatif penerangan jalannya tidak ada sama sekali ya. Kami minta kepada pemerintah kota untuk memasang ya titik-titik penerangan di beberapa tempat yang memang terjadi kerawanan terhadap begal. Tidak hanya di Jalan Jepang juga ya, banyak sekali titik-titik kerawanan yang ada di kota Palembang ini yang butuh penanganan penerangan lampu jalan oleh pemerintah kota Palembang dalam rangka kita mengantisipasi. Ditegaskan Novianto, penerangan jalan yang memadai dapat meningkatkan visibilitas pengguna jalan sekaligus membantu menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari. Selain penerangan jalan, Novianto juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia mengajak warga kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi di sekitar tempat tinggal. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang menempatkan petugas untuk menyisir dan menjaga kawasan rawan dari truk bermuatan besar yang melanggar aturan. Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus di lokasi yang berbeda.
Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi